sama aku Ade Dianti di ICSI with Prof Eko. Hai Prof. Apa kabar Mbak Ade, ketemu lagi kita. Baik dong, pastinya kita udah melakukan protokol kesehatan ya bareng sama kru, jadi kita bisa syuting dengan aman. Sekarang jadi kebiasaan hidup, gaya Kebiasaan hidup. hidup ya, itu kayaknya udah menjadi habit banget ya. Iya. Prof, bajunya merah banget nih. Iya, biar kita menyolok gitu. Bukan karena mau kampanye. Nah, baru mau bilang masih lama kampanye. Oke, kita masih ngebahas tentang kali ini tentang bagaimana sih peretas masuk akun sosial media. Karena nih kemarin nih aku udah sering banget nih Prof. Jadi teman-teman aku di sosial media termasuknya di Instagram, mereka tuh pada kena tipu gitu Prof, kena hack gitu. Nah, termasuk aku juga. Jadi teman aku itu nge-DM aku untuk minta bantuan kayak pinjaman uang. Nah, dia mengaku sebagai teman aku dengan manggilnya itu dengan nama panggilan kita. Panggilan lagi, itu ya. kemarin juga sempat jadi kasus ya dengan fitur Instagram itu. Nah, sebenarnya seberapa cepat atau gimana sih peretas itu bisa take over akun media sosial kita, Prof? Oke. Jadi saya melihat ya selama ini bahwa kelebihan orang Indonesia menjadi kekurangannya dia. Oke. Kelebihan orang Indonesia apa sih? Orangnya baik, cenderung ramah, mudah berkawan, gitu ya. Suka membantu orang lain. Betul. Tidak suka mengatakan tidak, gitu Susah ya. sekali mengatakan tidak. Kita lihat media sosial dari zaman dulu sampai yang paling modern. Karena media sosial juga berusaha untuk selalu membuat aman. Ya. Dari yang pertama dulu deh, dari yang zaman-zaman dulu. Misalnya Anda pakai media sosial apa X, Y, Z gitu ya. Nah, username itu kan di mana-mana nggak dirahasiakan. Password yang dirahasiakan. Betul kan? Jadi Anda pasti tahu username sosial media siapapun, teman-temanmu ya. Sekarang misalnya gini. Saya masukin di sosial media namamu. Namaku. Ya, karena saya tahu. Terus di situ ada tulisan if you forget your password. Benar nggak? Nah, kalau yang zaman dulu media sosial atau media sosial yang ece-ece atau yang baru dibuat, saya klik itu, terus keluar pertanyaan. Random pertanyaan. Siapa nama ibu kandung? Betul. Atau siapa nama kucingmu yang pertama? Hobi kamu. Nah, misalnya keluar katakanlah nama kucing. Siapa nama kucingmu yang pertama? Saya kan nggak tahu. Ya kan? Iya benar. Nah, oke, saya simpan dulu. Berarti passwordnya ada hubungan sama nama kucing. Iya. Nah, terus saya membuat akun media sosial atas nama saya atau orang lain, di mana potretnya tuh saya lagi bawa kucing. Terus saya minta berteman dengan kamu. Pasti cenderungan, wah ini sama-sama senang kucing nih. Bener. Pasti yesin kan? Di-accept dong. Di-accept terus kita ngomongin kucing. Sampai gak sengaja kamu cerita kucingku yang pertama namanya ini. Nah, itu namanya social engineering itu. Social engineering, itu cara zaman dulu. Bermula dari kucing itu. Karena banyak seperti itu. Kan intinya sebenarnya pengen tahu password kan. Ngambil alih media sosial kan intinya dia mau tahu passwordnya apa. Nah, tahu seperti itu, media sosial mulai pinter. Dia bikinlah sekarang yang sulit yang namanya OTP itu. Betul ya? Benar. Apa itu OTP? Dia akan ngirim suatu rangkaian simbol dikirim ke perangkat-perangkat seperti WhatsApp ataupun juga SMS di perangkat kita, di handphone kita lah ya. Betul. Oke, jadi setiap kali saya masuk situ, saya kirim ke Anda. Betul ya? Betul. Sekarang saya tanya, kalau kamu reuni, ketemu teman-teman. Aduh, Dek, saya punya handphone habis baterai, lowbat. Suamiku sudah nunggu di bawah, tapi saya nggak tahu di gate berapa. Pinjem dong handphonenya. Dikasih nggak? Dikasih, karena butuh kan. Waktu saya pakai handphone Anda, waktu saya nelpon kan pasti kamu jauh-jauh dong, nggak pengen dengar saya ngomong kan? Kita jauh, privacy. Sebenarnya saya nggak nelpon, tapi saya buka media sosial tadi, saya tulis username. Ya kan, saya tulis username dengan password yang saya udah tahu, terus dia kirim OTP. Kemana OTP-nya? Ke handphone yang kamu sedang pegang. Sudah selesai. Dia dengan handphone satunya lagi, saya ambil alih, betul kan? Jadi jangan pernah pinjamkan handphone ke siapapun. Nah, itu sebenarnya juga Prof. Jadi kan kalau misalnya walaupun sama teman dekat ya Prof ya, kadang tuh kita masih ada kayak bilangnya sombong lah minjem handphone, padahal itu adalah hal yang waktu itu sebenarnya nggak boleh ya Prof ya. Kalau dia bilang alasannya apa? Kalau dia bilang alasannya baterainya habis, lowbat, kasih aja ya power bank. Iya, mending kita pinjemin power bank ya daripada pakai handphone kita ya. Karena kan nggak tahu ya tujuan orang itu kayak gimana. Masalahnya kalau dia bilang pulsanya habis.
Gimana kalau pulsa habis? Pulsanya kita agak mikir juga nih kalau mau beliin pulsa. Mendingan kita beliin pulsa dari handphone kita daripada kita meresikokan peretasan itu. Kalau udah terjadi 20.000, 30.000 nggak ada artinya setelah akun Anda diretas. Oke. Begitu. Tapi rata-rata mungkin juga nggak sih Prof kalau bukan orang terdekat gitu yang masuk ke akun kita gitu. Untuk tadi kayak banyak sekali kan modus untuk meminjam uang dengan akunnya kita, terus kita kan nggak bisa ngasih tahu ya. Sedangkan banyak followers kita yang jadi iba, jadi oh yaudah nih gue transfer karena kan lo butuh uang, ternyata itu tuh bukan kita gitu. Saya biasanya kalau gitu nggak langsung artinya begini, saya ajak ketemu fisik atau ajak Zoom. Oke. Ya biar lihat benar dia atau bukan. Saya pengen bantu lebih mendalam pura-pura gitu. Ayo kita Zoom. Nah, kalau dia menghindar untuk bertemu, menghindar untuk Zoom, nah patut diduga. Oke. Ya, patut diduga dia pasti bukan yang sebenarnya. Waduh. Sekarang gampang ya, kalau mau Anda butuh uang, apakah Anda langsung ngomong di WA ke orang yang tidak Anda kenal, atau Anda kenal tapi jarang ketemu tiba-tiba minjem uang? Tapi itu kasus-kasus sekarang ya. Tiba-tiba nggak ada apa-apa, WhatsApp atau DM minjem uang gitu ya. Mama minta pulsa masih banyak ketipu. Bukan pulsa lagi, saldo digital sekarang. Karena orang Indonesia baik hati, suka membantu, dimanfaatkan oleh penjahat. Oke, kelebihan yang sebenarnya menjadi kekurangan kita. Saking baiknya mungkin nggak bisa memfilter bagaimana itu kejahatan atau kebaikan. Oke, tapi sebenarnya peretasan itu kalau sudah dilakukan itu pas untuk pemulihannya gimana, Prof? Misalkan setiap media sosial gitu, punya protokolnya sendiri-sendiri. Berbeda ya? Ada yang mudah, ada yang mahal. Ada yang susah maksud saya. Gimana tuh, Prof? Ya, kalau yang mudah biasanya media sosial yang bagus itu adalah selalu kita bisa bisa melaporkan kalau ada apa-apa. Kita di take over apa tidak. Makanya saya sampaikan ke pemirsa semua, ke teman-teman di rumah, kita memang harus punya identitas jati diri kita yang sebenarnya di internet satu. Jati diri sebenarnya. Soalnya nanti media sosial itu kalau ada laporan, dia hanya akan memberikan ke yang satu ini. Ya kan? Misalnya ada orang ngelapor, tahu dari mana dia benar-benar Eko, bukan saya. Iya. Dia nanti kasih ke orang lain kan? Iya. Nah, makanya saya katakan banyak orang yang tidak mau pakai media sosial. Iya, banyak. Saya bilang, please, Anda harus punya identitas di media sosial walaupun Anda tidak aktif. Oh gitu, Prof. Karena kalau dia tidak membuat media sosial, nanti ada orang lain yang mengaku dia. Betul kan? Benar. Dan kalau itu yang daftar pertama kali, algoritma media sosial biasanya cenderung akan menganggap dia yang sebenarnya. Dia akan mengiyakan itu dia ya. Iya, nanti kita orang kedua, ketiga jadi sulit membuktikan. Oke, jadi udah ada orang dari mana gitu yang membuat akun dengan nama kita, lalu habis itu kita mau buat, berarti kita menjadi orang yang nomor kedua. Makanya Anda lihat sekarang media sosial yang baik, dia mulai minta apa? Sama ID, sama paspor. Kita foto bareng untuk membuktikan bahwa kita memang kita. Oh, itu adalah tujuannya. Iya, tetapi orang juga takut. Waduh, KTP-nya dikasih lihat. Buat ini lagi. Serba salah. Masih juga jadi polemik juga sih. Betul. Makanya disitulah nanti kita bicara lagi masalah keamanan, hal-hal kapan kita bagi, kapan tidak. Oke. Nah, terakhir nih Prof, kalau kita udah diretas gitu ya. Nah, gimana sih, penting nggak kalau kita tuh ngasih tahu ke followers kita gitu ya, mau itu di Instagram, di Facebook, kalau kita tuh sebenarnya dihack gitu, dengan meminta tolong kepada teman kita untuk ngasih tahu. Itu cara yang paling harus sebagai rasa pertanggungjawaban, justru harus. Karena kalau tidak, teman-teman kita bisa menjadi korban. Korban ya. Iya, jadi korban begitu. Jadi memang penting ya, kayak harus ngasih tahu kalau kita tuh sebenarnya lagi dihack, nggak usah malu ya nggak sih, Prof? Jadi pertama, kembali, satu, password tetap penting. Kedua, device-nya. Ya kan, yang tadi kan passwordnya udah bagus, tapi waktu ngirim OTP device-nya di kita. Handphonenya harusnya sama kita ya, nggak sama orang lain. Itu menjadi salah satu celah untuk masuk ke peretasan akun media sosial kita. Jadi jangan pinjamkan handphone Anda ke siapapun, walaupun ke belahan jiwa Anda. Aduh, ke soulmate. Tidak, sayang. Tidak, kamu tidak boleh pinjam handphone aku. Bukannya kita nggak percaya, tapi mungkin soulmate kita yang ceroboh. Nah, bisa jadi nanti malah dimanfaatkan oleh temennya lagi. Kan kita nggak tahu, iya nggak sih? Kayak cerita seorang ayah ingin diminta uang oleh anaknya. Terus ayahnya males ke ATM, terus ayahnya ngasih ke anaknya kan? Iya. Passwordnya dikasih tahu. Alah, nih anak sendiri. Nggak apa-apa ya. Tapi dia nggak tahu anaknya nyuruh supirnya.
Lanjut lah, pasti udah pada tahu kan teman-teman arahnya akan kemana. Betul. Oke deh, nah itu tadi tuh udah penjelasan dari Prof Eko sedikit ya mengenai gimana sih cara peretas masuk ke akun media sosial kita. Dan juga tadi Prof udah ngasih tahu gimana caranya untuk terhindar dari itu. Dan ternyata kelebihan orang Indonesia menjadi kekurangannya. Wow, jadi perlu diperhatiin lagi teman-teman. Dan satu lagi yang paling penting. Apa tuh? Kapan-kapan bikin acara, Anda mengundang para peretas. Waduh, seru banget. Jadi kita bisa tanya langsung kali ya. Iya. Biar gak cuma dari praktisinya aja tapi dari peretasnya. Oke, ketemu lagi nanti dengan Prof Eko di ACSI with Prof Eko. Sampai jumpa. Terima kasih.